Om Swastiastu. Pada video Sloka Bhagavad Gita sebelumnya, Arjuna telah menyerahkan diri kepada si Krishna sebagai murid atau sisya. Kemudian si Krishna bersabda kepada Arjuna, Sri Bhagavan Uvaca Asachan anvasocastvam Prajna vadam sabhasase Gatasum agatasum ca Nano socanti pandita Sri Bhagavan Uvaca Asachan anvasocastvam Prajna vadam sabhasase Gatasum agatasum ca Nano socanti pandita Sri Bhagavan Uvaca Asachan anvasocastvam Prajna vadam sabhasase Gatasum agatasum ca Nano socanti pandita. Yang artinya, si Krishna bersabda, sambil berbicara dengan cara yang pandai, engkau menyesalkan sesuatu yang tidak patut disesalkan. Orang bijaksana tidak pernah menyesal, baik untuk yang masih hidup maupun untuk yang sudah meninggal. Setelah Arjuna menyerahkan diri pada si Krishna sebagai murid atau sisya, maka si Krishna segera mengambil kedudukan sebagai guru dan menegur muridnya dengan menyebutkan bahwa muridnya kurang cerdas atau bodoh. Krishna bersabda, engkau bicara seperti orang bijaksana, tetapi engkau tidak mengetahui bahwa orang yang berpengetahuan, orang yang mengerti apa itu badan dan apa itu sang roh, tidak menyesal untuk badan dalam keadaan manapun, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Orang yang berpengetahuan harus mengetahui tentang alam material, alam rohani, dan yang mengendalikan kedua alam tersebut. Arjuna mengatakan bahwa prinsip-prinsip keagamaan atau prinsip-prinsip dharma dan rumus-rumus moral hendaknya lebih dipentingkan daripada politik atau keinginan-keinginan pribadi. Apa yang dikatakan Arjuna memang benar. Namun Arjuna tidak mengetahui pengetahuan yang lebih penting daripada prinsip-prinsip dharma dan rumus-rumus moral, yaitu pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang sang roh, dan pengetahuan tentang yang maha kuasa. Karena tidak mengetahui pengetahuan yang lebih penting, lebih tinggi, akhirnya Arjuna menyesalkan sesuatu yang tidak patut disesalkan. Para sahabat yang saya hormati,
Pemahaman Arjuna, saya dan mungkin sebagian para sahabat sama, yaitu memahami diri kita dan juga yang lainnya baru sebatas pemahaman tentang badan. Badan yang kita miliki terus mengalami perubahan dan berkembang. Namun ada sesuatu yang lain tidak mengalami perubahan, yaitu Sang Roh atau Sang Atman. Badan yang dilahirkan ini pada akhirnya juga akan dibinasakan, baik hari ini atau hari yang akan datang. Karena itu, badan tidak sepenting Sang Roh atau Sang Atman. Anehnya, dalam hidup ini kita disibukkan untuk memenuhi kebutuhan akan badan dan melupakan kebutuhan Sang Roh atau Sang Atman. Dalam kitab Sarasa Musaya juga dijelaskan, janganlah pernah bersedih hati dilahirkan menjadi manusia, meskipun pada kelahiran yang dianggap hina sekalipun. Karena sesungguhnya amat sulit untuk bisa menjelma menjadi manusia. Berbahagialah menjadi manusia. Orang yang mengetahui tentang hal ini sungguh-sungguh bijaksana. Dan bagi orang itu tidak ada alasan lagi untuk penyesalan, walau bagaimanapun keadaan jasmaninya. Si Krishna kembali bersabda, Na tuewaham jatu nasam Noatwam neme janadipa Na caewa na bawisyama Sarwe wayam ataparam Na tuewaham jatu nasam Na tuam nime janadipa Na cewa na baswisyama Sarwe yawam ataparam Na tuewaham jatu nasam Na tuam nime janadipa Na caewa na bawisyama Sarwe wayam ataparam. Yang artinya, pada masa lampau, tidak pernah ada suatu saat pun aku, engkau, maupun semua raja ini tidak ada. Dan pada masa yang akan datang, tidak satu pun di antara kita semua akan lenyap. Para sahabat dimanapun berada, dalam sloka ini, Krishna membicarakan tentang prinsip yang kekal yang ada pada setiap makhluk hidup, yaitu tentang Sang Roh atau Sang Atman. Pustaka Weda menjelaskan bahwa semua makhluk hidup yang jumlahnya tidak dapat dihitung dipelihara oleh Tuhan Yang Maha Esa menurut karma wasana masing-masing. Krishna menyatakan dengan jelas bahwa Krishna sendiri, Arjuna, dan semua raja yang telah berkumpul di medan perang adalah insan-insan individual yang kekal, dan bahwa Tuhan memelihara para makhluk hidup yang individual itu untuk selamanya.
baik dalam keadaan terikat maupun dalam keadaan setelah mereka mencapai pembebasan. Si Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah kepribadian individual yang paling utama. Dan Arjuna, rekan Krishna yang kekal, beserta semua raja yang telah berkumpul di sana adalah kepribadian-kepribadian individual yang juga kekal. Tidak benar bahwa pada masa lampau mereka belum hidup sebagai kepribadian-kepribadian, dan tidak benar bahwa mereka tidak tetap menjadi kepribadian-kepribadian yang kekal pada masa yang akan datang. Individualitas mereka sudah ada pada masa lampau dan akan tetap ada pada masa yang akan datang tanpa putus. Inilah salah satu dari sifat sang roh atau sang Atman, yaitu nitya, kekal, abadi, dan sanatana, sama untuk selamanya. Karena itu, tidak ada alasan penyesalan untuk siapapun. Para sahabat yang terkasih, memang tidak mudah untuk dapat memahami prinsip yang kekal yang ada dalam setiap makhluk hidup. Karena kita sebagai manusia memiliki kelemahan-kelemahan. Dan dalam Weda dijelaskan bahwasanya manusia memiliki 4 kelemahan. Yaitu yang pertama, Brahma. Artinya kita selalu berhayal. Yang kedua, Pramada, artinya kita pasti berbuat kesalahan. Yang ketiga, Karana Patawa, artinya indria-indria kita tidak sempurna. Dan yang keempat, Vipralipsa, atau cenderung untuk tipu-menipu. 4 kelemahan inilah yang membuat kita sulit untuk memahami pengetahuan spiritual yang lebih tinggi. Itulah sebabnya Pustaka Weda selalu menganjurkan kepada kita untuk mendekati seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Kemudian memulai membuka lembaran-lembaran kitab suci seperti Bhagavad Gita dan berusaha memahaminya dengan tunduk hati. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti Shanti Shanti. Om.